Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi untuk belajar matematika peminatan ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai trigonometri. Dulu kita mempelajari trigonometri ya di kelas 10 ya. Nah, sekarang kita mempelajari trigonometri, operasi trigonometri, yaitu mengenai jumlah dan selisih sudut ya. Oke, di depan ini ada tabel ya, ada tabel di sini, ada sudut-sudut istimewa. Jadi sebelum kita melanjutkan, kita penting untuk mengingat kembali sudut-sudut istimewa ya. Sudut-sudut istimewa ini kalian lihat di sini ada 0 derajat, 30 derajat, 45, 60 dan 90. Ini berada di kuadran 1 ya. Manakah kuadran 1 itu? Kuadran 1 itu ada di sini nih. Nah, ini kuadran 1 ya. Kuadran 1. Nah, ini adalah kuadran 1. Jadi sudut-sudutnya tadi ada 0 derajat, 30 derajat gitu ya. 45, ini 45 di sini ya. 60 dan di sini ada 90 derajat. Kemudian masuk ke kuadran berikutnya yaitu kuadran kedua. Di kuadran kedua ada sudut 120 derajat ya, 135, 150 sampai 180. Nah, ini dia kuadran kedua. Kuadran kedua ya. Jadi kuadran kedua ini tadi dari mulai 120, kemudian 135, kemudian 150 dan kemudian 180. Oke ya. Nah, yuk kita ingat-ingat lagi untuk sinusnya. Sinus 0 derajat. Berapa sinus 0 derajat? Ya, betul ya, 0 ya. Sinus 30 derajat 1/2. Sinus 45 derajat yaitu setengah akar 2 ya. Sinus 60 derajat setengah akar 3. Sinus 90 derajat 1. Nah, kenapa berikutnya angka-angkanya itu di kuadran 2 ini adalah 120 derajat, 135, 150, 180. Kalau kita perhatikan di gambar di sini ya, kalau kita perhatikan ini kan garis-garis ini sebetulnya sejajar ya, bukan sejajar, apa namanya, seperti cermin. Jadi garis yang ini, yang sumbu X ini, sumbu Y ini bagaikan cermin ya. Jadi di sini ada sudut 0 sampai 30 derajat. Dicerminkan dengan sumbu Y. Nah, ini menjadi sudut yang ini, yaitu 150 derajat. Yang disebut dengan 150 derajat itu sudutnya ya. Sudutnya itu bukan dari sini ke sini, betul ya? Kalau segini, ini sudutnya sih sama dengan ini. Berapa? 30 derajat. Bukan yang ini sudutnya. Sudut yang 150 derajat itu, oh kok jadi ke sana ya? Oh, saya mengunduh tapi ke sini. Oh, salah. Salah hapus sebentar. Oke. Ya. Jadi sekali lagi yang 30 derajat ini 30 derajat ya. Jadi kalau 150 derajat itu bukan yang ini, tetapi yang ini 150 derajat itu dari sini ke sini. Ini 150 derajat. Jadi panjang dari sini ke sini 90 ya. Dari sini sampai sini 150.
150 derajat gitu loh ya. Jadi jangan kebalik ya, jangan kebalik. Nah, jadi oke, sekali lagi ini 30 derajat, ini dia berhadapan dengan 150 derajat ya garisnya itu. Sehingga di sini ada yang sama. Apa yang samanya? Nah, oke ya. Ini hanya untuk mengingat saja ya, untuk mengingat. Oke. Jadi kita ingat bahwa suatu segitiga gitu ya, segitiga. Nah, kemudian di sini misalnya ada apa, sudut alfa begitu ya, sudut alfa. Nah, kita ingat yang namanya sinus ya, sinus kalau misalnya ini adalah sisi A begitu ya, ini sisi B dan ini sisi C, maka sinus alfa itu adalah A dibagi dengan C ya, A dibagi C. Nah, jadi di sini di 130 dan 150 ini ketika kita mencari sinusnya, kalau 150 kan sudut segitiganya apa ya namanya, garisnya ya. Kalau bikin segitiganya kan kayak gini ya. 150 kan ini ya, 150 ini. Tetapi kalau kita mau mencari sinusnya, ini 150, ini misalnya theta lah gitu ya, theta ini 150 tadi. Sinus theta ini ya, sinus theta ini berarti kan kita harus ngambilnya, tetap saja ngambilnya itu dari yang sisi tegak, sisi tegaknya yang ini. Nah, tetap aja ngambilnya itu dari sini, dari yang kecil ini. Jadi sinus theta itu kalau di sini misalnya apa, ini adalah A begitu ya, ini kayak tadi lagi ini B, ini C gitu. Jadi sinus theta ini ngambilnya dari sini lagi, A dibagi C gitu. Nah, jadi jadi ya, kalau kita mau mencari apa, mencari sinus 150, tetap aja ngambilnya sisi tegaknya yang ini, dari sini. Jadi tetap aja kita ngambil segitiga yang ini gitu loh, tetap aja kita ngambil segitiga yang ini, sehingga apa, sehingga sinus 150 derajat ini ya, karena segitiganya sama dengan yang 30 derajat ya, tuh segitiganya sama ya. Nah, ini 30 derajat, yang ini apa, 150 derajat. Sinus 150 derajat itu akan sama dengan sinus 30 derajat. Sama dengan sinus 30 derajat. Kelihatan segitiganya? Dua segitiga ya. Oke, saya gambar dia gitu ya, yang besar. Gini ya. Nah, gini ya. Jadi sekali lagi, sinus 30 derajat itu kan ini ya, A per C begitu kan. Sinus 150 derajat A per C gitu. Meskipun sudutnya itu, cara menarik sudutnya, kalau 30 derajat yang ini, kalau 150 yang ini gitu ya. Paham? Jadi 150 itu sama dengan sinus 30 derajat, karena yang kita lihat yaitu sisi tegak dibagi dengan sisi miring, dan sisi miringnya dua-duanya sama yang merupakan jari-jari, sisi tegaknya pun sama tingginya ya. Jadi A per C. I hope you will understand ya. Oke. Nah, kalau sudah understand ya, kalau sudah paham,
Berarti kita bisa tuliskan nih di sini bahwa sinus 150 derajat sama dengan sinus 30 derajat, yaitu 1/2 gitu. Nih sama. Nah, stabilo. Aduh, nggak kelihatan. Nah, ini sama dengan yang ini ya. Sama ya. Mana masnya? Nah, ini dia. 30 sama dengan 150 gitu ya. Oke. Nah, yuk kita lanjutkan lagi. Jadi cara menghafalnya biar nanti lebih mudah ya. Ini teknik aja sih. Kalau udah hafal enak. Jadi nantinya nggak usah banyak berpikir lagi. Berapa sih 150? Wah, pakai kalkulator gitu kan ya. Atau gimana. Nah, ingat-ingat aja di sini posisinya sama. 150 posisinya sama dengan 30 derajat ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Yang 135 ini ya. Ini tuh 135 sama dengan yang 45 tuh ya. Karena nanti sisi tegak dibagi sisi miring. Sama kan? Sisi tegak dibagi sisi miring. Nah, sisi tegak dibagi sisi miring. Berarti sinus sinus berapa? 135 derajat sama dengan sinus 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Nah, gitu ya. Kemudian yuk lanjut lagi. Sekarang sekarang yang sudut ini 120 derajat. 120 derajat ini kan sisi tegaknya. Ya. Yang 60 derajat ini tuh sama sisi tegaknya ya. Sinus 60 derajat kan sisi tegak dibagi sisi miring. 120 derajat juga sisi tegak dibagi sisi miring. Sama kan? Nah, kalau sama berarti sinusnya sama dengan yang 60 derajat, yaitu setengah akar 3 ya. Ya, gitu ya. Oh, satu lagi pas 180 derajat. Iya, yuk kita lihat yang 180 derajat. Yang 180 derajat kan ini. 180 derajat ya sama dengan 0 derajat. Berarti sinusnya berapa? Sinusnya berarti 0 juga gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Ya, istirahat dulu, silakan minum dulu boleh. Oke, nah selanjutnya kita lihat lagi ya. Bagaimana dengan kuadran 3? Nah, kuadran 3 ini ya. Kuadran 3 ini sudutnya mulai dari sini. 210 derajat nih. 210 ya. Kemudian 225. Kemudian ini berapa? 240 ya. Kemudian yang ini 270. Nah, gitu ya. 270. Ini juga sama caranya kita melihat seperti cermin lagi tadi. Kalau yang tadi ini kuadran 1 dicerminkan ke kuadran 2. Sekarang dari kuadran 2 kita cerminkan ke kuadran 3. Cerminnya yang mana? Ya, cerminnya adalah yang koordinat ini sumbu X. Nah, kita lihat misalnya mulai dari sini nih ya, yang 210 derajat. Nah, ini kan 210 derajat. Sinusnya mana? Sisi tegak dibagi dengan sisi miring. Tapi Pak, ini sisi tegaknya ke bawah. Iya, betul. Kalau sisi tegaknya ke bawah, berarti bagaimana? Berarti di sini negatif. Sisi tegaknya negatif ya. Y-nya kan di sini negatif. Kalau di atas kan Y-nya positif ya. Kalau di atas ini kan Y-nya positif. Kalau di sini Y-nya negatif. Kalau Y-nya negatif, berarti sisi tegaknya juga dihitungnya negatif. Gitu. Dihitungnya negatif ya. Jadi artinya 210 ini kan sama dengan 150 ya. Berarti yang 210 ini akan sama dengan yang 150 yang ini. Nilainya sama-sama setengah.
Tapi karena Y-nya negatif, ya berarti dia negatif. Begitu. Sisi tegaknya negatif. Jadi kalau misalnya sinus kayak gini kan, ini kan A per C ya, A per C. Kalau A-nya negatif, ya berarti kan negatif semua kan. Nah, gitu maksud saya. Berarti dia negatif. Oke, ini bisa dihapus kah? Ini sudah terlalu banyak coret-coret ya. Oke, saya hapus dulu deh biar bersih ya. Biar bersih dulu ya. Biar bersih dulu. Nah, gini kan enak ya. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi ke sudut berikutnya ya. Nah, tapi saya tidak akan mengisi semua tabel ya. Karena ini pengulangan dulu di kelas 10. Ini hanya mengingat saja lah ya. Ini yang 225, 240, 270. Silakan kalian isi sendiri ya. Nih, saya langsung ke kuadran 4. Langsung kuadran 4 ya. Langsung kuadran 4. Mau sudut berapa sekarang? Misalnya di sini 315 nih. Ini 315 nih ya. 315 derajat. Yang 315 derajat. Oh, sebentar. Ini kuadran 4. Kuadran 4 ini juga istimewa ya. Pertama di kuadran 4, koordinat Y-nya dia negatif ya. Negatif. Nih kan kalau koordinat kan gini kan. Nah, ini sumbu Y ya. Y-nya kan di bawah negatif, di atas positif ya. Kalau di kanan sumbu X-nya positif ya, tapi kalau di sebelah kiri sumbu X-nya negatif kan gitu ya, gitu kan. Nah di koordinat di kuadran 4 Y-nya negatif ya. Kuadran 4 ini Y-nya negatif. 315 ini sama dengan sinus 45, yaitu sisi tegak dibagi dengan sisi miring. 315 juga ini sisi tegak dibagi dengan sisi miring. Cuman yang tegaknya ini kan negatif. Berarti mana tadi 315 ini sama dengan 45 ya. Dia setengah akar 2. Nah, tapi dikasih tanda negatif. Ya, begitu ya. Oke. Wow, ternyata panjang juga ya mengisi tabel ini. Iya. Saya kira semoga kalian jelas ya untuk sinus ini. Nanti untuk kosinus juga harus seperti itu cara ngisinya, kosinus juga ya. Ini apakah saya masih bertanya-tanya apakah perlu diulang lagi atau tidak ini ya. Tapi ini kalian wajib, sebagai manusia IPA kalian harus paham ini ya, wajib sangat-sangat wajib sekali untuk mengingat-ingat kembali ini ya. Oke, nah kosinus misalnya kita lihat yang kosinus ya. Kosinus, nah ini kosinus 0. Nah kalau kosinus itu kalian tinggal balik aja dari nilai sinus ya. Ini kita lihat yang kuadran 1 dulu misalnya kayak gini kan. Kosinus 0 dia 1 gitu kan, kebalikan dengan yang ini. Kosinus 30 dia setengah akar 3. Kosinus 45 karena tengah-tengah ya, ini mah tetap. Kosinus 30 setengah. Kosinus 90 0 gitu ya. Jadi kebalikan. Simetris ya, berkebalikan. Nah, nanti yang 120. Nah, ini perhatikan nih yang 120 ya. Oke. Ini kita lihat misalnya yang 150 aja ya biar kelihatan gambarnya.
150. Kan yang namanya kosinus itu, ini kan segitiganya gini ya. Misalnya ini alfa. Ini A, kok A-nya jadi pindah. Sorry. Kesana deh. Bentar. Ini A, ini A, ini tadi B ya, ini C. Nah, kosinus alfa itu ini adalah B per C, B per C ya. Atau X per R ya, bisa. Iya ya, kenapa nggak dari tadi? X per R aja gitu kan? X per R aja. Kalau dilihat dari sini kan sudut koordinatnya X per R ya, R itu jari-jari. Nah, sekarang yang 150 derajat kan segitiganya ini. Segitiganya kan ini kan. Dia kan sama dengan yang ini 30 derajat. Segitiganya ini. Sebangun ya. Sebangun. Nah, jadi yang 150 ini sama dengan 30 derajat. Hanya di sini kan kosinus itu kan X per R. X-nya kan di sini negatif. Ya, X-nya di sini negatif kan. Ya. Ya. Wow. Gini nih, lihat bisa bingung. Nah, ini kan gini ya. Sumbu Y. Nah, ini X-nya kan negatif. Kuadran 1 X-nya positif. Kuadran 2 X-nya negatif. Kuadran 3 X-nya negatif juga kan. Kuadran 4 X-nya positif lagi. Nah, kosinus 150 itu 150 ini sama dengan kosinus 30 derajat. Sama. Jadi kita tulis dulu di sini besarnya sama ya. Yaitu berapa? Setengah akar 3. Sama dengan berapa? 30 derajat. Tapi dia negatif nilainya. Kenapa? Karena X-nya negatif. Karena apa? Karena rumusnya kan X per R. X-nya negatif. Gitu loh. Ya. Paham ya? Nah, gitu. Nah, gitu ya. Perlu contoh lagi? Nanti diisi semua ya. Ya ini sekarang nih yang mana ya? Nah, yang 315 aja ya, 315. 315 ini nih, 315. 315 ini sebangunnya dengan ini kan yang 45 derajat ya, sama dengan yang 45 derajat. Berarti di sini kosinusnya juga sama, yaitu setengah akar 2. Pakai tapi enggak? Tapi enggak, ini di sini tidak pakai tapi. Kenapa? Karena kosinus 315 ya, kosinus 315 ini kan X per R ya, X-nya positif. X-nya positif. Jadi memang setengah akar 2 saja, tidak menggunakan setengah, tidak gitu ya. Gitu, tetap positif ya. Ini hapus nih, mesti ke. Nah, setengah akar 2 gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke sesi 2 ya. Ke sesi 2. Ya, silakan istirahat dulu dan silakan kalian isi tabelnya, dilengkapin aja dulu ya. Dilengkapin dulu. Ya, jadi untuk sesi pertama ini kalian lengkapin tabel yang ada di modul ya. Yang ada di modul. Saya kira gitu dulu aja ya, biar tidak terlalu panjang. Kalau ditambah-tambahin nanti lebih panjang. Sampai di sini dulu. Silakan saja diisi tabelnya. Nanti kemudian dikumpulkan tugasnya. Ya. Oke, minimal segimana ya? Biar tidak terlalu banyak. Oh iya, kemudian nanti untuk tangan nanti gampang. Untuk tangan itu kalian sudah tidak perlu lagi melihat boleh tan, boleh TG ya. Jadi untuk tangannya kalian tinggal bagi saja nilai sin-nya dibagi dengan cos. Gitu aja. Jadi nggak perlu lagi lihat inilah, nggak apa-apa ya. Jadi contoh misalnya tangan 0 derajat, kita lihat di sini 0 dibagi 1 berapa? 0 bagi 1 kan 0 ya.
Setengah 30 derajat, setengah dibagi setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3 jadi 1/akar 3 ya. Nih. Nah, misalnya yang tadi setengah dibagi setengah akar 3. Jadikan 1/akar 3. Nah, 1/akar 3 ini bisa kalian tulis sebagai 1/3 akar 3. Dari mana, Pak? Ini caranya gini, mudah. Caranya adalah kalian tinggal kalikan atas dan bawah dengan akar 3. Kalikan saja dengan akar 3. Mana maksudnya? Nggak kelihatan. Oh, ini dia. Kalian kalikan dengan akar 3. 1 kali akar 3, akar 3 ya. Akar 3. Akar 3 dikali akar 3, 3. Gitu. Mana? Nah, gitu ya. Kemudian mana lagi? Ini setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1 ya. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. 1 dibagi 0 tidak terhingga gitu ya. Jadi kalian ini teruskan ya, diteruskan, diselesaikan. Ya, oke, sampai sini dulu ya pertemuan kali ini. Kita tutup dengan wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.